Cekaya. Perkenalkan, nama saya Nur Said. Saya Putri Antilaya. Kami dari program studi jurusan Manajemen Pendidikan Islam YIN Sultan Amai Gorontalo semester 1. Baik, kami di sini akan menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara dan otonomi daerah yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Putri Antilaya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan seperti apa, bagaimana itu pengertian otonomi daerah, wawasan Nusantara dan otonomi daerah. Wawasan Nusantara, kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu mawas yang artinya melihat atau memandang. Jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah bernegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung interaksi dan integrasi serta pembangunan di dalam bernegara di tingkat-tingkat lingkungan baik nasional, regional maupun global. Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan ada 3 faktor kunci utama yang harus diperhatikan oleh suatu bangsa. 1. Bumi atau ruang yang dimana bangsa itu hidup. 2. Jiwa tekad dan semangat manusia atau rakyat. 3. Jiwa lingkungan. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut batasan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya materi kedua yaitu tujuan otonomi daerah dan tujuan wawasan Nusantara yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nur Aspan Jamila Husain. Kepada teman saya persilakan. Tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya adalah sama, yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memaju pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya peningkatan kesejahteraan rakyat, menggalakkan rasa dan peran serta aktif masyarakat serta nyata dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengarungi beban pemerintah pusat dan campur tangan di bawah di daerah yang lokal. Tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara terdiri dari 2, yaitu tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dituliskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan kedua adalah wujud kesatuan segenap aspek dan baik ilmiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kebangsaan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Fungsi wawasan Nusantara antara lain sebagai konsepsi ketahanan nasional yang wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan dan kewilayahan. Sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sebagai sehingga berfungsi dalam perkembangan negara agar tidak terjadi sengketa dalam negara tetangga. Baik, kedua materi telah menjelaskan pengertian otonomi daerah dan wawasan Nusantara dan juga tujuan otonomi daerah dan juga tujuan wawasan Nusantara. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu dampak positif dan juga dampak negatif di setiap otonomi daerah dan wawasan Nusantara. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dan pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga peristiwa dengan melakukan otonomi daerah, maka kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya serta potensi-potensinya yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Contoh di Maluku dan Papua program beras miskin yang dicanangkan pemerintah pusat tidak begitu efektif. Hal tersebut karena sebagai penduduk di sana tidak bisa mengkonsumsi beras, mereka bisa mengkonsumsi sagu, maka pemerintah di sana hanya mempergunakan dana beras miskin tersebut untuk membakar sayur, ubi dan makanan yang berkonsumsi masyarakat. Selain itu, dengan sistem otonomi daerah, pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, yang harus melewati prosedur yang tidak sulit. Dampak negatif dari otonomi daerah adalah kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan
tindakan yang dapat diberikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, terkadang ada kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antara daerah atau satu dengan daerah tetangga, atau bahkan daerah negara, seperti contoh berdasarkan undang-undang anti pornografi dan tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah, maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintah di daerah. Selain itu, karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemerintah daerah tidak begitu berarti. Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antara daerah yang terkadang dapat memicu perpecahan. Contohnya, jika suatu daerah sedang mengadakan promosi pariwisata, maka daerah lain akan ikut melakukan hal yang sama, sehingga akan timbul persaingan antara daerah. Selain itu, otonomi daerah membuat kesenjangan otonomi yang terlampau jauh antara daerah. Daerah yang akan semakin gencar melakukan pembangunan, sedangkan daerah pendapatnya kurang akan tetap begitu saja tanpa ada pembangunan. Hal ini sudah sangat mengkhawatirkan karena ini sudah melanggar Pancasila, sila kelima, yaitu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian itulah pemaparan materi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya mewakili teman-teman untuk menutupi salam pada video kali ini karena mereka tidak bisa berada di tempat kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.